Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Judul pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah Pilih Kemana. Jangan keliru ya, judulnya bukan pilih siapa. Kenang apa? Kenapa judulnya bukan pilih siapa? Bok jadi kampanye. Kampanye kok nang masjid. Pantas napa mboten? Pantas napa mboten? Masjid kok nggo kampanye. Boten pantas nggih, boten pantas. Tapi ya begitulah, kadang-kadang norma kepantasan itu sering ditabrak, nggih. Norma kepantasan itu sering ditabrak karena banyak kepentingan. Maka judulnya bukan pilih siapa, tapi judulnya pilih mana. Saya yakin masing-masing dari kita itu pengen untuk jadi orang kaya. Jarang sekali ada yang bercita-cita jadi orang miskin. Nggih napa mboten? Coba silakan ngacung yang punya cita-cita jadi orang miskin. Betul wonten? Apakah semua di sini orang kaya? Walaupun orang miskin usaha sekarang, saya tetap cita-citanya jadi orang kaya. Gak ada bedanya, tua, muda, laki-laki, perempuan, kulitnya putih atau hitam, wong Purbalingga apa wong Purwokerto, gak ada bedanya. Semuanya itu pengen jadi orang kaya. Apa nggak boleh Ustaz? Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi sayangnya yang sering dilupakan, kita cuma minta kekayaan, tapi kita lupa tidak minta pengawal. Pengawal yang akan mengawal kekayaan tersebut. Oh, jadi sapa Ustaz ke satpam nang omahku akeh. Malah tambahi ana sing sikile papat. Napa niku? Herder. Herdere gede-gede. Kurang apa Ustaz pengawalnya mengendi-endi nyawa polisi? Kurang apa Ustaz pengawalnya? Bukan pengawal itu yang saya maksudkan. Kita lupa untuk menyediakan pengawal yang bisa menjaga harta kita
supaya tidak berubah menjadi petaka. Ustaz, apa harta bisa berubah menjadi petaka? Iya. Petaka di dunia dan di akhirat. Wah, itu penting, berarti penting. Makanya kita pelajari hari ini karena penting. Banyak di antara kita cuma mengumpulkan harta tapi tidak berusaha untuk mendatangkan pengawal yang bisa mengawal harta kita ini supaya tidak berubah menjadi petaka. Siapa pengawal itu, Ustaz? Pengawal itu adalah ilmu agama. Oh, engane ilmu itu bisa mengawal, Ustaz. Iya. Bahkan ilmu agama adalah merupakan pengawal setia kita. Wis kangen di wis dasare dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu hadhihi al-ummati mathalu arba'ati nafar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan umat ini seperti 4 orang. Jadi kira-kira umat manusia ini bisa dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bihi fi malihi yunfiquhu fi haqqih. Orang yang pertama adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Kelop niki nggih, ada hartanya, ada ilmu. Karena dia punya ilmu, akhirnya dia bisa menggunakan hartanya dengan benar. Nanti kita akan jelaskan menggunakan harta dengan benar itu seperti apa. Ini adalah orang yang pertama, sempurna. Dapat harta, dapat pula ilmu. Yang kedua kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang kedua adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tapi kere. Paham ilmu agama tapi miskin. Wonten obaten kathah. Terus bagaimana Ustaz orang tersebut? Kata Nabi SAW, fa huwa yaqulu law kana li mithlu ma li hadha 'amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Orang yang kedua ini berangan-angan, ya Allah, enggane nyong duwe duit kaya pakai, kaya bukai, akan saya gunakan di dalam kebaikan seperti orang yang pertama. Berarti orang ini walaupun gak punya duit, tapi dia punya niat. Nyong lo nak duit pengen payah pakai pengen bangun masjid walaupun tidak punya duit saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Orang yang pertama dan kedua ini pahalanya sama. Wah, enak temen ya. Orang yang kedua ini pahalanya sama dengan orang yang pertama. Dengan apanya tadi? Dengan niat. Ini baru berapa ini? 2. Berarti sisa berapa? 2. Orang yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yakhbitu fihi yunfiquhu fi ghairi haqqih. Orang yang ketiga itu orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi orang duwe ngelmu agama. Emang kenapa Ustaz kalau nggak punya ilmu agama, sing penting tulis sugih? Karena dia tidak punya ilmu agama ini, akhirnya dia asal-asalan di dalam menggunakan hartanya.
tidak sesuai dengan aturan agama. Ini orang yang keberapa? Yang ketiga. Sing nomor 4 ke sing paling apes gitu. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun lam yu'tihi Allahu malan wala ilma. Orang yang keempat ini orang duwe duit, orang duwe ilmu. Wonten apa mboten? Kathah niki. Tidak punya duit, tidak punya ilmu. Terus apa yang dia lakukan? Fahuwa yaqul, "Law kana li malun mithlu hadha 'amiltu fihi mithla alladhi ya'mal." Orang yang keempat ini, ya Allah, enggane nyong duwe duit sing akeh kaya Pak Anu. Pak Anu niki sing nomor pinten? Nomor 3. Niscaya saya akan menghamburkan uang saya seperti orang yang ketiga itu menghamburkan uang. Jadi cita-citanya nak duwe duit arep berfoya-foya kayak Pak Anu kayak sing sugih kayak. Padahal dia tidak foya-foya karena tidak punya duit. Tapi dia sudah punya niat buruk di dalam hatinya. Apa akibatnya? Kata Nabi SAW, fahuma fil wizri sawa. Wong loro kuwe dosane pada. Berapa orang berarti? 4 orang. Yang pertama dapat harta dan ilmu. Yang kedua, ilmu nggak pakai harta. Yang ketiga, harta nggak pakai ilmu. Yang keempat, ora harta, ora ilmu. Kita mulai dari orang yang pertama dulu. Orang yang pertama. Jadi di hadis ini Nabi kita SAW itu menjelaskan efek ini kuno bong. Dampak, pengaruh dari ilmu agama itu bagaimana? Orang yang pertama dijelaskan oleh Nabi SAW, orang ini mendapatkan keistimewaan double. Dia dikasih oleh Allah harta, dikasih ilmu. Karena dia dibekali oleh Allah ilmu, akhirnya dia itu bisa memanfaatkan hartanya untuk dijadikan tunggangan masuk ke surga. Ustaz, orang punya harta itu apa? Butuh ilmu. Butuh nombatan? Butuh. Kenapa? Karena dia jadi tahu harta ini menggunakan yang benar secara agama itu bagaimana. Makanya orang yang punya ilmu dan punya harta dan dia mengamalkan ilmunya, dia tahu mana kewajiban-kewajiban dari hartanya yang harus dia keluarkan. Satu, dia tahu, oh ternyata yang namanya menafkahi anak dan istri itu hukumnya nopo wajib. Ada sebagian orang Pak Bu, kaya raya, tapi anak dan istrinya terlantar. Wonten mboten? Wonten. Kenapa? Karena tidak punya ilmu agama. Sing penting kur ngumpulaken duit, kelalen kepriwe carane golek nggunakaken duit sing bener. Atau ada orang punya harta banyak, karena dia punya ilmu, dia tahu kapan seharusnya dia mengeluarkan zakat. Gak pernah lupa. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Dia tanya, Ustaz, berapa persen Ustaz? 2,5%. Kalau sudah sampai nisab niku napa? Nisab niku batas minimal wajib dikeluarkan zakat. Setelah lewat 1 haul niku setahun, keluarkan 2,5%. Orang taulat, uangnya dimanapun dia simpan selalu dia keluarkan. Kenapa? Karena dia paham. Gak cukup hanya di situ, bukan hanya yang wajib-wajib saja, sampai yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Lagi tanah anak 10 hektar. Akeh temen ya orang ketang 1 hektar tek wakafakan. Wakaf ini dahsyat. Wakaf itu pahalanya luar biasa. Panjenengan sudah meninggal,
panjenengan belum meninggal, panjenengan sudah meninggal 100 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, selama tanah itu masih digunakan untuk kebaikan, maka panjenengan akan mendapatkan pahalanya terus. Orang tahu mendek. Ibarat keran itu nggih, boleh buka napa? Sor. Apalagi kalau misalnya orang wakaf untuk bangun masjid misalnya nggih, masjidnya segede ini. Orang yang wakaf dulu untuk masjid ini, sekarang walaupun dia sudah berada di alam kubur, dia masih terus mendapatkan aliran pahala sejumlah yang hadir saat ini. Pinten? Berhitung mulai. Kata nama mboten? Penak nama mboten? Makanya jangan cuma jadi penonton, jadilah pemain. Panjenengan jangan cuma jadi penonton, penak ya kayak jenengan pengen atau tidak? Untuk masjid, untuk lembaga pendidikan Islam, sekolah Islam, pondok pesantren. Sisihkan sebagian dari harta kita untuk wakaf supaya apa? Supaya harta yang kita miliki ini bisa kita tunggangi, bisa kita jadikan sebagai tunggangan untuk masuk ke mana? Surga. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua. Orang kedua apa tadi? Punya ilmu tapi tidak punya harta. Tapi orang ini bisa nututi orang yang pertama. Dengan apanya tadi? Niatnya. Ya Allah, aku jadi lu pengen bangun masjid tapi nyong orang duit. Ya Allah, enggane nyong duit. Seandainya saya nanti punya uang, saya akan bangun masjid. Ya Allah, betul-betul jujur di dalam niatnya. Melihat ada orang kaya bolak-balik umroh, haji. Ya Allah, aku pengen banget untuk pergi ke Baitullah, tapi gak punya duit. Ya Allah, seandainya aku punya duit, nanti saya akan berangkat. Pokoknya akan saya dahulukan. Kalau panjenengan punya niat yang baik seperti ini, maka panjenengan akan nututi orang yang pertama. Berarti niat yang bagus itu penting loh, mboten? Super penting. Makanya walaupun belum berangkat haji tidak apa-apa. Ya Allah, aku nabung ora ketang klutik. Pira? 100 perak. Pak Ustaz, sing bener bae arep nabung kaji kok nabunge pira? 500. Loh, niat yang baik. Dengan niat yang baik panjenengan itu bisa mendapatkan pahala. Dan jangan pernah menganggap remeh sebuah usaha. Saya dapat cerita ada seorang, maaf ya, kuli panggul di sebuah pasar di tetangga kota kita. Kuli panggul itu sehari dapatnya berapa sih? Pinten? Ya, dia pira ya? Sekali manggul berapa? 50-60. Kok iya lah kayak temen lah. Ya kuli panggul itu ya mungkin 30. Ya pol-polnya dia 50 kunjan pol dia. Bayangkan kuli panggul di sawah bisa naik haji. Kuli panggul di sawah bisa naik haji. Setiap harinya dia nabung, walaupun sedikit nabung, bisa naik haji. Nuwun sewu, sampai beberapa pegawai ketemu sama orang itu izin. Ya Allah, nyong pegawai orang bisa kaji kok, jadi kulit panggul bisa kaji. Kenapa? Karena ada tekad. Karena ada tekad yang bulat di dalam hati dia. Makanya dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya nih, ya. Ini orang yang keberapa ini? Yang kedua. Ini orang yang kedua ini sama-sama untung. Sekarang kita akan mengetahui bukan orang yang untung, tapi wong sing untung. Siapa itu?
Orang yang ketiga adalah orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang melimpah tapi orang duwe ilmu. Bagaimana orang ini? Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhbitu fihi yunfiquhu fi ghairi haqqih. Karena tidak punya ilmu akhirnya dia mengalokasikan hartanya sembarangan. Duitnya akeh tapi orang tahu pernah marem. Kenapa? Duitnya dikumpulkan terus dengan aturan-aturan yang menabrak aturan agama. Contohnya menjadi lintah nopo darah. Lintah darah. Ketone ta arep bantu, yuk butuh apa yuk? Ngene bae. Butuh apa? Iya lho, anakku orang mlebu sekolah, biar orang as gampang. Ini pengen ini. Kita bantu, ngomongnya tak bantu, ngomongnya nulung, tapi karepe mentung. 1 juta ya yuk, ngesuk dibalikaken pira? 1.700.000. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang suka menganakkan ya, nganaki ya nggih, istilahnya nopo nganaki nopo nggih. Nganaki duitnya akeh karena ndak punya ilmu, akhirnya dia gunakan untuk transaksi riba. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang suka memakan riba nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kesurupan, mendem. Ayo tobat Ustaz. Ya, tobat dari sekarang, tobat. Ya. Jangan sampai itu terulang lagi. Punya duit tapi nggak punya ilmu. Akhirnya justru duitnya itu akan menyebabkan dia jadi masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Orang punya duit, akan tetapi dia nggak punya ilmu. Akhirnya lupa, nggak pernah bayar zakat. Orang-orang yang seperti ini duitnya akeh, ketone sejahtera, tapi bakalan sengsara. Kata Nabi sallallahu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang suka menimbun emas dan perak kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Bagaimana siksaannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang dia timbun itu nanti akan dibakar di api neraka, dilelehkan, dididihkan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian yang mendidih tadi, emas, perak, duit yang mendidih tadi oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk menyetrika mukanya, perutnya, punggungnya, semuanya rata. Hadza ma kanastum li anfusikum, kata Allah, ini loh yang kalian timbun dulu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan akibat dari perbuatan kalian. Ini gara-gara punya harta tapi nggak punya ilmu. Ustaz, berarti penting ya boleh ilmu. Ya penting, mulane pada ngaji. Ya. Ayo kita ajak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pada ngaji, saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya harta yang kita miliki tidak berubah menjadi petaka. Sudah. Ini orang yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Iki sing paling nomor. Sing paling apes ya. Orang yang keempat. Tidak bisa dia berfoya-foya karena tidak punya duit. Sudah kayak gitu dia nggak punya ilmu. Akhirnya dia itu punya cita-cita. Karena kurangnya ilmunya itu dia punya cita-cita, ya Allah, kepriwe carane ya nyung bisa jadi kayak Pak Ae, kayak sing bisa jadi lintah darat.
Kepriwe carane dadi pakai sing bisa membuat party. Party niku napa? Pesta. Pesta minuman keras, pesta perzinaan, yo penak banget ya kayak bisa melancong mengendi-ngendi berzina di sana. Ya Allah, enggane nyong duit kayak kae, nyong arep kayak kae wong engke. Astagfirullah, orang yang seperti ini juga calon masuk neraka. Melasi banget temenanku. Wah, melasi banget orang yang seperti ini. Nang dunyanya kere, nang akhiratnya mlebu neraka. Astagfirullah, aja ngasih. Jangan sampai kita termasuk golongan keempat. Sudah, judul pengajian kita apa? Pilih mana? Panjenengan pilih sing pundi? Pilih pundi? Nomor satu pada saya akan memilih nomor 1, yaitu orang yang sugih tapi duwe nek padane ora kesembadan maling ora jadi nomor 2. Kalau tidak tercapai paling tidak jadilah orang yang kedua, adalah orang yang walaupun miskin tapi punya aja ngasih milih jadi nomor 3. Ini apalagi jadi nomor berapa? Nomor 4. Ini ada yang keliru ini. Coba panjenengan lihat di bawah sendiri, ya. Minimal sudah ketemu. Minimal jadilah orang ketiga. Sing bener apa? Kedua. Nun sewu niku di oret-oret niku nggih. Minimal jadilah orang kedua, bukan orang ketiga. Itu ketiganya dicoret diganti, itu terlewat. Syukur-syukur Anda bisa menjadi orang yang pertama. Maka selamat memilih. Selamat memilih. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ustaz yang memberikan waktu pada kami untuk bertanya. Yang pertama, seseorang telah diberi kenikmatan berupa kekayaan sehingga dia sudah memiliki kekayaan misalnya berupa tabungan, di mana dalam perhitungan sudah nisab dan sudah haul, sehingga secara rutin sudah diberikan zakat mal setiap tahun. Kemudian karena sesuatu kebutuhan, harta tersebut berubah menjadi benda lain. Katakanlah diberikan tanah atau mobil atau rumah. Apakah masih punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal dari harta yang semula tabungan menjadi benda lain? Kemudian yang kedua, belakang ini ada wacana istilah dengan zakat profesi. Apakah istilah ini ada dasarnya? Yang kedua, menurut pengertian saya, yang namanya zakat mal itu adalah ada batasannya. Dalam arti apakah itu berupa hasil bumi, apakah emas atau perak atau yang lain. Kalau itu zakat profesi pada dasarnya dipungut dari hasil pendapatan, dihitung gaji misalnya 2,5%. Apakah ini istilah ini benar? Sebab kalau yang namanya dipungut dari gaji dan sebagainya menurut saya adalah infak dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang punya duit di tabungan, kemudian duitnya itu sudah sampai nisab, sudah dizakati, kemudian digunakan untuk beli rumah atau mobil. Apakah tetap dikeluarkan zakatnya dari barang tersebut? Kalau seandainya barang itu untuk dipakai sendiri, ya beli rumah untuk dipakai oleh panjenengan atau dipakai oleh anak panjenengan, atau mobil digunakan untuk transportasi panjenengan sendiri,
maka tidak kena zakat karena untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan primer sendiri. Kecuali kalau misalnya panjenengan beli rumah untuk disewakan, dikontrakkan, atau beli mobil untuk direntalkan, maka itu akan dikeluarkan zakatnya dari keuntungan usaha tersebut. Ya, keuntungan usaha tersebut itu yang dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat profesi, kalau tidak salah pernah kami sampaikan di sini kalau tidak salah. Zakat profesi terus terang sampai sekarang saya belum menemukan dalil yang melandasi istilah tersebut, melandasi hukum tersebut. Saya belum menemukan dalilnya yang kuat, yang sahih, yang jelas, yang gamblang. Itu saya belum menemukan. Itu baru dimunculkan oleh beberapa tokoh agama belakangan ini, tokoh agama kontemporer lah. Kalau zaman dahulu belum pernah saya menemukan. Ustaz, itu kan profesi nggak ada zaman dulu. Siapa bilang profesi itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana Ustaz? Masuknya nanti zakat mal, bukan zakat profesi. Karena zakat itu ada nisabnya, ada batas minimalnya. Kalau belum sampai tidak wajib untuk dikeluarkan. Terus yang saya tiap bulan keluarkan itu dihitung bukan zakat, itu terhitung apa? Sedekah. Itu terhitung sedekah. Tidak apa-apa panjenengan mengeluarkan setiap bulan, itu tidak apa-apa. Tapi itu bukan diniati sebagai zakat, tapi diniati sebagai sedekah biasa. Dan nanti akhir tahun panjenengan harus mengeluarkan 2,5%-nya. Karena yang kemarin dikeluarkan tiap bulan itu bukan zakat, itu adalah sedekah. Nanti akhir tahun panjenengan hitung lagi, kalau sampai nisab ya dikeluarkan, kalau enggak ya enggak gitu. Itu mengenai zakat profesi. Tapi ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan mengajukan atau mengundur pembayaran zakat. Misalnya kayak gini. Setelah dihitung 2,5% di bulan Ramadan, misalnya dihitung Ramadan sampai Ramadan, dihitung zakat saya 2,5% dari harta saya, ternyata keluar 25 juta misalnya. 2,5%-nya 25 juta. Itu kalau saya keluarkan setiap bulan dicicil dikeluarkan. Bulan ini dikeluarkan 5 juta, besok 5 juta, besok lagi 5 juta. Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Karena kita tahu bahwa kebutuhan orang terhadap harta itu bukan cuma di bulan Ramadan, sepanjang tahun mereka butuh. Kalau kita keluarkan 25 juta belum, nanti besok-besok ada orang butuh enggak bisa ngasih. Itu enggak apa-apa kalau seperti itu. Ada yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, secara lahiriah ada orang yang kaya ilmu agama, ilmu umum, kaya juga tapi miskin akhlak. Sebagai contoh, jadi pimpinan majikan suka marah-marah. Hal ini tergolong yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mohon penjelasan tergolong yang mana itu orang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kaya ilmu, kaya harta, tapi perilakunya jelek, itu bagaimana Ustaz, tergolong yang mana? Itu bisa jadi masuknya ke golongan yang ketiga. Kenapa Ustaz? Karena ilmunya tidak ada gunanya. Lha wong duwe ilmu ora dingamalaken sih nggo ngapa ya. Jadi yang dimaksud berilmu di sini adalah berilmu dan mengamalkannya. Lho ana lho wong sugih, pinter, medhit. Wonten mboten? Ini berarti golongan keberapa ini? Ketiga. Ya, bukan golongan pertama, ya. Orang yang punya ilmu tapi kaya tapi pelit, ini masuk golongan ketiga karena nggak ada gunanya ilmu yang dia miliki. Ilmunya hanya dijadikan sebagai aksesoris, hanya sekedar untuk hiasan saja. Ya,
Monggo silakan. Ibu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Aina dari Nguruh. Yang akan kami tanyakan adalah mengenai masalah ini, apakah kaitannya dengan hadis Nabi yang lain, yaitu i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu wadan. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan adalah carilah keduniaan seolah-olah kau akan hidup selamanya. Apakah itu berarti kita harus ngedende istilahnya santai aja? Kemudian yang kedua, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Carilah ilmu akhirat seolah-olah kau akan mati besok. Berarti kita harus riang untuk mencari ilmu akhirat. Demikian mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Nuwun sewu tadi yang disampaikan itu bukan hadis, ya, itu bukan hadis. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Nun sewu itu bukan hadis, itu bukan hadis, sehingga bisa kita kritik. Ungkapan itu bisa kita kritik karena itu bukan hadis Nabi SAW. Walaupun banyak orang yang mengatakan itu hadis. Contoh yang lain, utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke Cina. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu minimal hadis, tapi hadis palsu. Ya, itu hadis palsu. Bagaimana dengan maksud ungkapan tadi? Carilah dunia. Carilah dunia walaupun sampai di carilah dunia seakan kamu hidup selamanya. Itu tidak betul. Tidak betul. Yang betul apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu yang betul. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan gunakanlah harta dunia itu untuk mencari pahala akhirat. Dan jangan engkau lupakan jatah kamu di dunia. Jadi porsinya tetap yang lebih besar adalah untuk akhirat. Primernya itu akhirat, dunia itu cuma sekunder. Kalau sekarang kan kebanyakan dibalik. Sing primernya apa? Dunyane, akhiratnya sekunder, sampingannya akhirat. Nah, itu tidak benar. Jadi yang benar adalah apa yang disampaikan di dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada sebentar ya dari pendengar radio, tadi ada yang nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari pendengar Insani, radio Insani ada yang bertanya. Ada seorang ibu yang sudah mendaftar haji, tapi kemudian dia meninggal. Yang lebih baik apakah diteruskan hajinya, atau diwakilkan, atau malah uangnya dialihkan? Terima kasih, Ustaz. Ya, ada orang haji atau berniat untuk haji sudah nabung, ternyata sebelum berangkat meninggal dunia. Itu lebih baik apa? Lebih baik hartanya itu digunakan untuk membadalkan. Apa membadalkan? Dihajikan sama orang lain yang pernah haji. Anaknya misalnya, anaknya pernah haji, kemudian dia berangkat lagi, niatnya untuk siapa? Untuk ibunya. Itu lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu karena ibunya itu sudah punya azam, sudah punya tekad untuk berangkat. Ya. Ini satu lagi pertanyaan dari radio Insani, pendengar radio Insani. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana dengan berhutang barang, misalkan kreditan baju atau peralatan rumah tangga? Apakah itu termasuk riba? Ustaz. Kredit barang. Itu ada ibu-ibu yang tanya di tengah. Nah, kredit barang itu maksudnya gimana sih? Lewat bank atau enggak? Panjenengan gitu mereditkan, misalnya saya punya
misalnya punya baju gitu, kemudian saya, kalau misalnya seperti itu artinya nggak lewat dari perbankan, lewat bank, semoga tidak apa-apa ya, semoga tidak mengapa. Itu beli kredit itu tidak apa-apa, asalkan dari awal sudah jelas, akan milih cash atau milih kredit. Kalau dari awal sudah jelas saya milih cash atau milih kredit, itu insya Allah tidak mengapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang dihormati, kami mau bertanya. Yang pertama, uang di dalam tabungan yang sudah melebihi 1 nisab itu dizakati setiap haul atau sekali. Yang kedua, zakat fitrah, saya pernah baca di dalam hadis bahwa zakat fitrah adalah hak fakir miskin. Namun itu sebagian digunakan untuk pembangunan masjid. Bagaimana menurut Ustadz? Yang ketiga, surat di dalam Al-Quran saya temukan ayat-ayat sajdah. Saya temukan kurang lebih 14 ayat sajdah. Itu supaya dibaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu memang ada hadisnya atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama, zakat itu dikeluarkan setiap haul, setiap tahun atau cuma sekali? Jawabannya setiap tahun. Ya, jadi bukan sekali seumur hidup. Kalau sekali seumur hidup itu haji. Ya, kalau zakat itu setiap lewat setahun dan masih nyampe nisab harus dikeluarkan zakatnya. Wah Ustaz, jadi kayak gue, ya pancen kayak gue tuh orang. Nah kayak gue tak kurangi titik Ustaz, ben ora gudul nisab. Udah boleh, itu namanya bermain-main, ngeles, menyiasati Allah itu namanya. Bahaya itu orang yang seperti itu, ya. Bahaya, hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Sampai nisab ya keluarkan 2,5% itu kan tidak ada apa-apanya dibandingkan harta yang masih banyak sekali. Kemudian zakat fitrah. Bagaimana penggunaan zakat fitrah untuk masjid? Sebaiknya dihindari. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Zakat fitrah itu yang penerima itu hanyakah orang fakir miskin ataukah 8 asnaf golongan? Itu ada perbedaan pendapat panjang di antara para ulama. Wallahu alam, nampaknya yang lebih kuat adalah yang khusus untuk fakir miskin saja. Makanya zakat fitrah sebaiknya dintongakan, ya, dihabiskan, pas itu dibagikan semuanya ke fakir miskin. Itu lebih baik insya Allah, lebih selamat dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Terus ketika sujud tilawah, contohnya di dalam akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, itu bacaannya apa Ustaz? Setahu saya bacaannya adalah seperti bacaan sujud biasa, membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu bebas berdoa, karena sujud itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu yang saya tahu, itu setahu saya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup. Mungkin pertanyaan terakhir dari pendengar radio, nggih. Ya, ini pertanyaan terakhir dari pendengar radio di sini. Dia bertanya, bagaimana kedudukan seorang wanita? Apakah lebih baik bekerja di luar rumah atau di rumah saja? Apakah ada dalilnya? Terima kasih. Wanita itu lebih baik di rumah apa bekerja di luar? Lebih baik di mana? Lebih baik di rumah. Ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, menetaplah kalian di rumah. Karena di dalam agama kita luar biasa pembagian tugas. Suami tugasnya mencari nafkah, istri tugasnya mendidik anak.
Kalau misalnya semuanya sama-sama keluar, anake jadi anake sapa? Jadi anake pembantune. Kecuali kalau misalnya suami sakit parah, tidak bisa bekerja. Akhirnya istri tertuntut untuk bekerja. Karena kalau tidak bekerja nanti nggak bisa makan apa-apa. Dalam kondisi yang darurat seperti ini, tidak mengapa bekerja, tapi tetap harus memperhatikan etikanya. Mencari pekerjaan yang kira-kira tidak banyak bercampur baur antara laki dengan perempuan. Jenis pekerjaannya halal. Kemudian juga jangan sampai mengesampingkan kewajiban sebagai seorang istri. Ini harus diperhatikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.